Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana dari kelompok 8 yang menjelaskan materi tentang surat resmi. Surat resmi. Definisi surat. Dalam satu instansi selalu dibutuhkan satu komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan satu informasi tanpa harus bertemu langsung dengan orang yang bersangkutan dengan cara setidaknya komunikasi tertulis disebut dengan surat. Surat merupakan karya tulis manusia yang cukup populer. Berbicara dengan tulisan tentu berbeda dengan bicara dalam lisan. B. Surat resmi atau surat dinas. Surat dapat dibedakan menjadi dua, yakni surat resmi dan surat pribadi. Surat resmi adalah surat yang sifat formal yang dibuat oleh satu instansi dan organisasi, baik instansi pemerintah maupun instansi swasta. Ciri-ciri surat resmi: menggunakan kop surat apabila dikeluarkan organisasi. 2. Ada nomor surat, lampiran, dan perihal. 3. Menggunakan salam pembuka dan salam penutup yang lazim. 4. Penggunaan ragam bahasa resmi. 5. Ada aturan format buku. Terima kasih. Layak berapa menit lah? Baiklah, saya akan menjelaskan yang bagian C, yaitu dari manfaat surat. Manfaat surat resmi. Penyebab utama surat resmi masih diperlukan adalah karena kita memerlukan dokumen bagi setiap kegiatan bisnis dan dinas yang dilakukan. Catatan tertulis tidak akan pernah tergantikan oleh komunikasi lisan meskipun berkembang pesat dokumentasi lisan dengan memori dalam sistem komputerisasi. Surat akan menjadi bagian yang vital selama budaya dan peradaban modern masih berjalan sebagaimana biasanya. Dari uraian di atas, fungsi surat resmi antara lain: yang pertama, alat pengingat paling akurat sebab dapat diartikan dan dapat dibaca kembali bila diperlukan. Yang kedua, bukti hitam di atas putih terutama surat perjanjian. Yang ketiga, dokumen. Yang keempat, wakil atau duta dari penulisnya untuk pembaca. Yang kelima, pedoman kerja, misalnya surat keputusan, surat instruksi, surat tugas, dan sebagainya. Yang keenam, aspek humas, karena berdampak membina hubungan baik antara suatu lembaga dan publiknya. Yang bagian D, tujuan pembuatan surat. Dalam menyusun surat resmi secara baik dan benar menggunakan beberapa pendekatan, yakni 1. Mengonsep surat harus memahami tujuan pembuatan surat. Yang kedua, apakah penyusunan surat untuk mencari atau memberi informasi. Dan yang ketiga, memberi keputusan, tugas atau laporan, mengajukan permohonan lamaran, menawarkan atau memesan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa surat. Bahasa surat adalah alat komunikasi yang penting. Dalam surat, pesan atau maksud penulis surat disampaikan dengan bahasa tertulis. Surat hendaknya ditulis dengan menggunakan bahasa efektif, yaitu jelas, lugas, dan komunikatif. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun surat sebagai berikut. 1. Kalimat dalam suatu surat hendaklah singkat, jelas, tegas, dan mengingat sebuah surat hanya terdapat satu pokok pikiran. 2. Alinea. Tujuan dan hakikat menulis surat identik dengan mengarang. Maka mengonsep surat harus memahami amanat pokok yang disampaikan melalui surat. 3. Ejaan dan tanda baca. Kelanjutan penggunaan ejaan harus diperhatikan. Penggunaan ejaan yang benar sangat membantu pembaca dalam menafsirkan kalimat surat. Baiklah, terima kasih.